Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Prayoga Pangestu dengan NIM 22043111000064. Di sini saya akan menjelaskan analisa dari hasil simulasi yang telah saya buat untuk memenuhi tugas UAS sistem distribusi. Di sini saya telah membuat rangkaian sesuai dengan yang ada di modul. Untuk percobaan yang pertama, saya akan mencoba dengan rangkaian switch 1 ini dalam keadaan close, switch 2 dan 3 dalam keadaan open. Untuk switch pertama, kita ubah dalam posisi close atau tertutup atau terhubung ya. Untuk switch 2 dan 3 sudah open atau terputus. Kemudian kita run. Nah, dari sini kita sudah melihat atau sudah bisa kita ketahui hampir seluruh supply yang terjadi dari power grid ini menyeluruh ke seluruhnya, karena generator atau standby ini hanya berada pada posisi 1,4 kilovolt. Jadi jaringan ini menjadi radikal dan mengalir dari bus 9 ke beban yang dilewati, atau ini mengalir terus. Karena ini tidak terhubung, jadi dari power grid ini menyalur dari sini. Untuk mengetahui bus mana yang under, kita pencet ke alter view. Kita ataskan. Nah, dari sini kita lihat bahwa semua bus ini dalam posisi under. Dan kemudian untuk statusnya untuk bus 11 dan 8 ini dalam area atau posisi kritikal, dan kemudian untuk bus 10 dan bus 7 dalam posisi marginal. Kemudian untuk percobaan yang kedua, kita ubah dulu switch-nya. Untuk switch pertama dalam keadaan close, sudah tertutup. Untuk switch 2 kita ganti ke close juga. Untuk switch ketiga ini dibiarkan open. Kemudian kita run lagi. Nah, dalam keadaan switch 1 dan switch 3 terhubung, aliran ini sedikit mendapatkan power supply lewat bus 3. Kemudian akibatnya dari 6 kabel atau kabel ini mengalami overhead, dan power supply ini jadi terhubung ke sini ya. Jadinya generator ini tidak banyak membantu juga, atau dalam posisi under juga. Kemudian kita lihat posisi busnya. Nah, untuk bus 11 dan 8 ini keadaannya sama atau di status kritikal, dan bus 10 dan bus 7 dalam status marginal. Dan semuanya ini mengalami posisi under atau lebih tegangan. Dan kita coba ke percobaan yang ketiga. Dari percobaan yang ketiga, kita mencoba untuk menghubungkan semua switch dalam keadaan close. Kemudian kita run. Pada kondisi semua switch ini terhubung, supply dari power grid dan generator ini terbagi ke seluruhnya, atau melalui beberapa jaringan sistem, tidak lagi murni radial, namun muncul masalah tegangan di bus 11. Pada bus 11 ini dalam keadaan kritikal, dan bus 8 ini juga kritikal. Jadi warna merah ini
bus 8 dan bus 11 ini terlalu under atau melebihi tegangan. Kemudian kita lihat untuk statusnya. Nah, ini sama ya kawan-kawan. Jadi untuk bus 11 dan 8 ini dalam keadaan kritikal, dan bus 10 dan 7 marginal, dan semuanya ini dalam posisi under protection, sama under protect. Kemudian saya ini ketiga percobaan ini saya ambil dari modul, kemudian saya menambahkan dua percobaan sendiri, yaitu untuk switch pertama dalam keadaan open, dan switch kedua dan ketiga, switch kedua dalam keadaan close, dan switch ketiga dalam keadaan open juga ya Pak. Ini percobaan dari saya sendiri. Kemudian kita run. Nah, dari percobaan ini lebih banyak undernya ya, dari bus-bus 1, 4, 3, 8, dan 11 ini mengalami banyak under protection, under voltage, dan power grip ini muncul drop tegangan dari bus 4, 3, 11 sampai 8 ini, dan mendapatkan distribusi daya yang kurang optimal. Jadi distribusi dayanya ini kurang optimal. Kita lihat status dari busnya. Kita ataskan. Nah, bus 1 dan 11 ini dalam posisi kritikal, dan bus 10 dan 7 dalam posisi marginal. Dan semuanya ini dalam kondisi under voltage. Kemudian kita coba lagi untuk percobaan dari saya sendiri, yaitu yang pertama dalam switch 1 dalam kondisi open, switch 2 dalam kondisi open juga, dan switch 3 dalam kondisi open. Jadi semua switch ini saya putus atau saya open. Kita coba run, apakah bisa. Nah, di sini ketika rangkaian ini terputus atau terbagi ya, dari generator dan power grid. Di sini pada kondisi SW open semua terjadi radial, sehingga aliran daya ini lewat terbatas, dan drop tegangan ini membesar. Jadi terlihat under voltage dari kritikal pada margin ini berlebihan. Untuk busnya kita lihat, kita ataskan dulu. Nah, dari bus 1 dan 11 ini dalam kondisi kritikal, dan 10-7 ini marginal, dan semuanya itu under voltage. Jadi saya mencoba, ada 5 percobaan yang pernah saya coba. Dan untuk pertanyaan dari modul yang ada, yaitu perubahan aliran daya yang terbagi pada setiap bus dan apa pengaruhnya terhadap saluran. Jadi dapat kita jawab, yaitu pada saat SW berubah atau terkonek atau terhubung, jalur suplainya berubah dan aliran daya juga berubah. Kemudian FET yang mengurangi beban yang lebih, terus naik, dan loading saluran naik mendekati lebih dari rating, dan rugi daya ini meningkat. Kemudian tegangan turun dan under voltage ini terjadi. Biasanya terjadi ketika drop di saluran besar I sampai Z, dan kebutuhan Q tinggi sehingga membuat arus semakin besar sehingga menekan kapasitas saluran.
Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yaitu bandingkan dalam keadaan bus dan arus yang mengalir pada kabel setiap kondisi SW yang berbeda. Saya jawab dari outputnya bus yang bermasalah yaitu pada critical under voltage dan margin under voltage, yaitu sering terjadi dalam posisi kritikal itu pada bus 11 dan bus 8 yang melebihi volume dari 94% sampai 97%. Kemudian untuk marginal ini pada bus 10 dan 7 ini karena openingnya ini mencapai 97,9%. Interpretasi umur dari switch yang terhubung. Dari switch yang lebih baik harus membuat bus 11 dan 8 naik dan arus linear loading kritis turun agar beban ini lebih merata. Kemudian kalau tegangan tetap rendah, berarti switching belum mengurangi drop atau masalah utamanya kekurangan daya reaktif atau feeder yang lebih jauh. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, beri komentar atas keadaan yang sebelum dan sesudah interkoneksi. Idealnya, sesudah interkoneksi, under voltage berkurang. Posisi dari critical margin sampai normal akan terjadi dan arus dan loading feedback kritis akan menurun. Kalau tetap ada bus 11 dan 8 dalam posisi kritikal, interkoneksi ini tidak cukup efektif atau perlu dukungan lain seperti tap trafo, kapasitor, kompensasi VAR, dan rekonduksi dari feeder. Berikut penjelasan saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.